Pagi hingga malam trotoar menjadi ruang hidup mereka. Di sela daru knalpot dan debu jalanan, tangan-tangan mungil menekan senar gitar lusuh, menyanyikan lagu seadanya demi recehan. Yang lain menawarkan tisu Rp1.000 dengan suara pelan hampir tak terdengar. Ada pula yang bergerak cepat, mengangkat kemoceng, menyapu kaca mobil saat lampu merah berhenti. Mereka bukan sedang membantu orang tua, mereka bukan sedang bermain peran. Mereka sedang bekerja untuk bertahan. Tak ada seragam sekolah, tak ada buku di tangan, hanya kelelahan yang terlalu dewasa untuk usia mereka. Dan pertanyaan yang menggantung, sampai kapan jalanan menjadi ruang tumbuh mereka? Tara gelapnya ironi itu hadir sebuah pemandangan yang tidak biasa. Sekelompok relawan mendirikan kelas di pinggir jalan. Bukan sebuah bangunan permanen, bukan ruangan nyaman, melainkan hanya tikar plastik, meja kayu, dan buku-buku seadanya. Namun, di tempat sederhana inilah alfabet diperkenalkan, doa-doa pendek dibacakan, dan mimpi-mimpi kecil kembali disulut. Sekolah ini muncul bukan karena pemerintah merencanakan, tetapi karena ada lubang besar dalam sistem pendidikan formal. Lubang yang begitu lebar hingga anak-anak jalanan jatuh ke dalamnya. Sekolah pinggir jalan seolah menjadi tambalan darurat yang justru menunjukkan betapa parahnya masalah ini. Beginilah kelas mereka. Ruang yang kurikulumnya tak diatur negara, melainkan oleh rasa peduli. Di antara bising klakson dan asap kendaraan, anak-anak kembali belajar huruf yang dulu membuat mereka merasa gagal. Beberapa dari mereka pernah bersekolah, tetapi sebagian lagi bahkan tidak pernah merasakan dipanggil sebagai murid. SPJ menjadi tempat pertama di mana mereka tidak diusir karena bau keringat, karena pakaian kotor, atau karena tidak membawa buku. Pendidikan formal pernah kehilangan mereka. SPJ membuat mereka kembali percaya bahwa belajar masih mungkin. Meski begitu, ada cahaya kecil di mata mereka ketika berhasil membaca satu kata, menyelesaikan satu hitungan sederhana, atau menjawab pertanyaan dengan benar. Kelas sederhana ini menjadi ruang pertama di mana mereka merasa menjadi anak. Namun, justru dari sanalah misteri mulai muncul. Mengapa sekolah seperti ini yang bergerak? Kemana sistem formal yang seharusnya menjaga agar mereka tetap duduk di bangku sekolah, bukan di perempatan? Halo, selamat sore pemirsa Blind Spot. Kembali lagi bersama saya Bilgezal Syakira Bunga. Dan kali ini pemirsa saya berada di Jalan Trip Jamaksari, tepatnya di Sumur Pecung, Kota Serang. Dan kali ini saya berada di kawasan Lampu Merah Ciceri, tepat di depan dengan tempat makan restoran cepat saji. Pemirsa mungkin yang orang asli Serang atau yang sering bolak-balik ingin menuju Jalan Jakarta ataupun menuju ke arah Merak, pastinya sudah tidak asing dengan jalan sekitar di kawasan Lampu Merah Ciceri ini. Buat para pemirsa yang sering melewati jalan ini, pastinya banyak yang tidak sadar ada kehidupan lain di balik lalu lintas dan lampu merah Ciceri ini. Setiap hari kita melewati jalanan ini, kita sibuk dengan urusan masing-masing, mulai dari fokus ke lampu merah, fokus ke kendaraan, atau bahkan fokus ke rutinitas yang ingin kita jalani atau ingin kita hadapi. Tapi ada satu hal yang sering tidak kita perhatikan, yaitu adanya anak-anak sekolah yang justru bekerja di jalan. Ada yang mengamen, ada yang jual tisu, ada yang sampai membersihkan mobil dengan kemoceng. Dari luar mereka memang terlihat biasa saja dan menikmati apa yang mereka kerjakan, tetapi hidup mereka memang tidak segampang yang terlihat. Mereka seharusnya ada di sekolah, tapi justru harus berdiri di bawah panas dan debu jalanan. Pemirsa, ini bukan cuma soal ekonomi dari keluarga saja, tetapi tentang sistem yang tidak mampu menjaga mereka untuk tetap berada di bangku sekolah. Di tengah keterbatasan kondisi ini, ada sekelompok mahasiswa dari berbagai kampus di Serang yang menginisiasi program SPJ atau Sekolah Pinggir Jalan. Yang dimana sekolah pinggir jalan ini tidak mempunyai gedung, tidak mempunyai manajemen, tidak mempunyai kepala sekolah,
bahkan tidak mempunyai pendanaan yang besar. Tetapi sekolah pinggir jalan ini terbuka untuk umum dan bebas untuk siapa saja datang ke sekolah SPJ ini di setiap hari Senin dan Kamis untuk menjadi relawan pengajar bagi anak-anak pinggir jalan. Dari tantangan dan perjuangan SPJ ini pastinya ada berbagai banyak hal. Mulai dari resiko keamanan, terbatasnya alat belajar, sampai kadang harus berpindah tempat karena cuaca yang tidak mendukung. Pemirsa, para anak-anak ini hanya butuh kesempatan dan SPJ hadir untuk mengembangkan kesempatan itu menjadi terwujud. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan membiarkan gerakan ini berdiri sendiri saja atau justru ikut turut serta mendorong agar anak-anak ini bisa kembali punya masa depan? Dan untuk menjawab itu semua, mari kita lihat langsung bagaimana kenyataan di lapangan. Jauh sebelum itu ya, emang kita punya keresahan bersama bahwa pendidikan itu emang penting buat semua orang ya. Jadi emang ada moral atau nurani kita yang memang harus gerak di sini nih gitu. Apalagi kita ngedirin SPJ emang di wajah kota ini sebagai bentuk apa ya, kritikan kita juga bahwa ya pendidikan yang ada di Banten ini khususnya ya masih ada yang belum bisa merasakan itu, pendidikan gratis dan lain sebagainya. Awal mulanya itu di Januari, lebih tepatnya ya mungkin di awal-awal Januari ya, awal tahun. Kita berangkat dari ya teman-teman nongkrong atau teman-teman ngobrol ya, di mana ya kita punya obrolan tentang pendidikan itu. Dan pada akhirnya ya kita mendirikan itu. Adapun kegiatannya ya kayak gini aja, kegiatannya kayak membaca, ngajak adik-adik buat ya saling mengenal satu sama lain gitu. Kalau akar masalah terbesarnya kita belum sejauh itu ya. Cuman kalau kita mengenal anak-anak itu, problem itu banyak yang belum kita ketahui. Mungkin segelintiran orang atau secara umum ya yang kita tahu ya itu secara ekonomi. Ternyata setelah kita kenal mereka lebih dalam, jauh dan banyak problem itu gitu. Bukan masalah ekonomi doang yang harus mereka harus putus pendidikan. Jadi tidak serta-merta kita turun ke jalan ngajarin mereka atau apa. Ternyata kita harus lebih mengenal mereka lebih dalam. Ternyata banyak problem yang mereka rasain gitu. Sejauh ini nggak ada sih Teh. Kenapa? Ya emang kita memperhatikan juga sih, pemerintah juga kan ya. Khawatir kita berjalannya ini dijadikan sebagai alat belaka gitu. Makanya kita selalu mewanti-wanti apakah ini pure bantuan pemerintah atau bukan. Cuma sejauh ini tidak ada gitu. Harapan terbesar kami ya anak-anak ini bisa menentukan arah hidupnya masing-masing ke depannya ya. Mereka mempunyai hidup yang layak gitu. Dan terlepas dari apa ya, problem-problem yang mereka rasain selama hidup di jalanan, dan SPJ tetap konsisten sampai akhir gitu harapannya. Fasilitas belajar sekolah pinggir jalan sebagian besar berasal dari sumbangan dan patungan para relawan. Buku-buku bekas menjadi bahan ajar utama mereka, sementara trotoar dijadikan ruang kelas yang fleksibel. Halo, nama saya Ipan, tinggal saya di Ciwaktu, keseharian saya ngamen. Ketemu SPJ pas lagi ngamen, diajak temen. Diajak sama siapa? Temen sini, Oh, teman. iya. Siapa temannya kalau boleh tahu? Kebanyakan. Pas kapan sih kamu tahu tentang SPJ? Dari 2025 awal.
membaca, melukis, sama ngaji. Saya dari umur 4 tahun karena orang tua saya cerai. Dari saya kecil, saya memilih ngamen karena butuh buat uang jajan. Kehidupan jalanan memberikan mereka pendapatan cepat, meski kecil, sehingga menjadikan anak-anak bergantung pada aktivitas ini. Pendidikan formal membutuhkan biaya, waktu, dan kelengkapan. Sementara jalan memberikan uang harian yang langsung digunakan untuk kebutuhan keluarga. Halo semuanya, aku Salsa. Aku di sini sebagai pengajar relawan di sekolah pinggir jalan. Sebenarnya pertamanya itu kita lihat lagi jalan di sekitar sini, kita lihat bahwa ada SPJ dan itu pertama kali aku kesini sekitar bulan puasa dan tertarik di sini karena aku juga sebenarnya dari lulusan pendidikan bahasa Indonesia, jadi tertarik untuk ikut mengajar di sini karena ya namanya orang pendidikan ya kita pasti pengen ikut ada kontribusi di dunia pendidikan walaupun itu enggak di dalam kondisi yang formal gitu loh, sekolah formal tapi seperti ini juga sangat seru. Sebenarnya awal ketemu itu agak kaget dan sedih ya, karena apalagi pas ngobrol sama anak-anak, banyak banget latar belakang mereka yang cukup menyedihkan untuk orang-orang yang mungkin seperti kita yang biasa gitu loh, karena mereka harus ngadepin sesuatu yang cukup berat gitu, karena dari putus sekolah aja itu kan udah sangat berat ya bagi kita gitu loh. Nggak bisa bayangin jadi mereka itu kayak gimana. Tapi di sisi lain ada senengnya juga karena mereka masih ada kemauan untuk belajar walaupun itu mereka harus bekerja dan belajar gitu loh. Jadi sedih dan seneng itu jadi satu gitu. Sebenarnya kalau tantangan sih kita namanya kondisional ya. Tantangannya paling kalau hujan kali ya, karena kita kan di ruang terbuka gitu. Dan kalau hujan tuh kita harus buru-buru pindahin tempat dan kita ke atas gitu. Dan itu kan di atas tempatnya juga tetap ada bocor-bocornya, tapi lucunya tuh anak-anak tetap mau gitu loh belajar di tempat kayak gini gitu, walaupun dalam keadaan hujan, dalam keadaan yang kayak gini gitu loh. Masih ada kemauan itu juga tetap bikin kita seneng ngajarin mereka gitu. Kalau kehadirannya sebenarnya ada beberapa dari dinas sosial gitu dan kita juga sempat dipanggil untuk ke pemerintahan untuk ditanya tentang SPJ ini. Tapi untuk kehadiran langsung ini itunya gitu, kayaknya belum ada sih. Kalau dari yang aku tahu ya belum ada dan cukup bingung sebenarnya kalau untuk pemerintah ini ya karena kita kan kolektif aja ya. Ini tempatnya kolektif gitu, komunitasnya kolektif gitu. Jadi kita cukup bingung aja sih kalau untuk pemerintah harus seperti apa gitu. Dan kehadirannya juga sampai saat ini belum ada yang gimana-gimana. Alasan kuatnya karena aku latar belakangnya dari pendidikan mungkin ya. Jadi aku pengen ada sedikit-sedikitnya apa yang aku bisa berguna juga untuk orang lain gitu. Mungkin banyak banget yang mengecilkan anak-anak jalanan gitu loh. Menurut aku sih berbaik hatilah pada dunia gitu loh. Karena mereka juga anak-anak yang berhak untuk tumbuh dewasa gitu. Perkenalkan, nama saya Acil. Perkenalkan, nama saya Andri. Ekonomi. Kalau saya sama ekonomi juga, tapi ya gitu. Seru aja sih biar bisa baca juga. Karena saya ingin belajar untuk bisa baca. Gitu aja. Nulis nggak nulis? Nulis nih mungkin Berkalian juga. berkalian tambah-tambahan mungkin. Saya ingin cita-cita menjadi damkar dulu. Karena dari dulu aja pengen jadi damkar. Karena ngeliat juga damkar-damkar
main air ya. Iya, kayak bisa madamin api. Nah kalau dari Andri sendiri, Ya, emang nggak tahu, jadi apa juga bersyukur. Saya sangat berterima kasih karena udah bantu saya buat belajar dan melakukan ya kayak belajar-belajar gitulah, bisa ngitung dan yang lain-lainnya. Saya sangat terima kasih. nah kalau Andri, Semoga kakak-kakak yang di SPJ sehat selalu, lancar rezekinya, bantu belajar kalian ngaji. Setiap hari, ratusan langkah melintasi area ini. Ada yang terburu-buru mengejar pekerjaan, ada yang menunggu angkutan, ada yang berdagang untuk bertahan hidup. Di antara mereka, anak-anak jalanan ini berdiri, tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari keramaian. Mereka terlihat, tapi sebenarnya tidak diperhatikan. Perlahan, mereka menjadi bayangan yang menyatu dengan trotoar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat dari Kampung Ciwak Sulor. Pekerjaan sebagai parkir di McD. Untuk adanya SPJ, Bapak rasa bagus karena membantu anak-anak yang belum bisa baca, anak-anak jalanan di wilayah Ciceri. Dampak positifnya bisa membantu anak-anak jalanan bisa membaca, supaya bisa membaca. Kalau untuk pemerintah, ya belum pernah melihat, cuman para mahasiswa, kalau mahasiswa sih ya melihat. Soalnya itu kadang-kadang anak-anak itu hidupnya, keluarganya kurang inilah, ekonominya kurang. Di atas kertas, kebijakan pendidikan Indonesia terlihat rapi. Wajib belajar 12 tahun, bantuan PIP, program penanganan putus sekolah, semua terdengar ideal, setidaknya dalam dokumen resmi. Tetapi, ketika diturunkan ke lapangan, kenyataan berkata lain. Tidak semua kebijakan mampu menjangkau anak-anak yang berpindah-pindah tempat, hidup tanpa alamat, dan bekerja di jalanan. Mereka menjadi celah dalam sistem, celah yang semakin melebar dari tahun ke tahun, tanpa benar-benar ditangani secara tuntas. Ya, saya Ade Rahmawati. Kebetulan saya di Dinas Pendidikan sebagai kasih peserta didik di bidang SD. Oke, kalau menurut Dapodik itu datanya 1000 lebih ya. Kalau menurut Dapodik. Tapi setelah kita laksanakan verifikasi lewat kelurahan, kecamatan, sampai ke RT RW gitu kan, kita mencari data-data anak putus sekolah yang memang terdata di Dapodik, ternyata itu luar biasa, perbedaannya sangat jauh. Karena di Dapodik yang sudah meninggal, yang sudah pindah tempat tinggal gitu ya, itu masih terdata di situ sebagai anak putus sekolah. Tapi kenyataannya di lapangan setelah kita verifikasi langsung, hanya ada beberapa yang memang putus sekolah. Kalau yang sudah kita ini ya Bu ya, Mbak, itu ekonomi yang pertama. Yang kedua itu keluarga, perceraian. Karena hampir rata-rata anak yang putus itu karena korban perceraian. Dua tahun ini kita menganggarkan untuk ARPS. ARPS itu anak rentan putus sekolah. Berarti kan tadi ya, seperti tadi yang Mbak sampaikan. Anak rentan putus sekolah. Faktor ekonomi, misalnya karena memang dia
tidak punya sepatu, maaf ya, sepatunya bolong, akhirnya dibully oleh teman-temannya atau seragamnya. Nah, kita siapkan bantuan seragam, sepatu, alat tulis, tas ya, itu untuk anak-anak yang ARPS tadi gitu kan. Alhamdulillah tahun ini kita sudah memberikan 240 untuk bidang jenjang SD gitu kan. Di TK juga ada, non formal juga ada, SMP juga ada gitu kan. Nah, untuk beberapa anak yang memang khusus kita bisa kerjasama dengan Basnas seperti yang sudah kita tangani beberapa. Ada anak yang memang korban perceraian juga gitu kan. Dia awalnya di pesantren, nah karena memang tidak mampu untuk membayar, akhirnya anak tersebut putus. Nah, kita minta bantuan ke Bajnas diselesaikan karena memang pesantren tidak mau mengeluarkan data dapodiknya ya. Jadi si anak ini tidak bisa masuk ke sekolah negeri gitu kan. Nah, kita bantu dengan Basnas menyelesaikan, akhirnya memang dikeluarkan, kita masukkan, dititipkan ke SD-SD negeri gitu kan. Gitu. Kalau Indonesia Pintar, alhamdulillah kita sudah mendapatkan kuota yang sangat lumayan ya, saya kira untuk di Kota Serang. Namun karena memang ada mungkin kakak-kakak tahu sendirilah kita efisiensi ya kemarin ya gitu. Tapi terbantu oleh PIP aspirasi. PIP aspirasi ini PIP yang diberikan pemangku dewan ya gitu kan. Itu luar biasa. Kita sangat terbantu sekali untuk yang tidak mendapatkan PIP reguler itu terbantu dengan mendapatkan PIP aspirasi. Tapi ada beberapa anak juga yang sudah mendapatkan PIP reguler mendapatkan juga PIP aspirasi gitu kan. Nanti akan kita survei dulu ya. Nah, karena itu saya inginnya bersinergi gitu kan dengan dinas sosial atau mungkin dengan kakak-kakak ya gitu kan. Ayolah kita ini tidak apa-apa, nanti kita cari solusinya gitu kan. Bagaimana supaya anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan yang memang baik itu formal maupun informal gitu, karena kan di kita ada paket ya yang tidak sekolah seperti sekolah-sekolah formal umumnya gitu kan. Nah, mungkin kita nanti solusinya ke situ, tapi seperti apa nih nanti kita akan mencoba komunikasi dengan Pak Kadis ya, dengan Pak Wali. Saya yakin kok pimpinan kita itu sangat mendukung sekali, sangat support sekali dengan program anak tidak sekolah ini gitu ya. Ya dengan tadi program ATS tadi itu kan kita salah satu program yang memang sudah kita lakukan 3 tahun yang lalu ya, untuk mengentaskan salah satunya mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya pendidikan mudah-mudahan kemiskinan bisa diberantas gitu ya. Nah, dengan anak berpendidikan mudah-mudahan bisa tidak hanya mencari pekerjaan tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja sendiri gitu kan. Nah, itu dengan adanya pendidikan insya Allah anak-anak yang memang tadinya liar ya, luntang lantung gitu kan, nah itu bisa ada wadahnya gitu kan, dengan tadi dikembalikan ke sekolah masing-masing. Untuk mengembalikan anak itu tidak mudah loh, sangat-sangat tidak mudah, karena memang kita berusaha untuk melibatkan banyak pihak ya, banyak pihak. Nah, dari situ kita memverifikasi saja itu sudah waktunya luar biasa gitu kan. Nah, ini saya kira dengan langkah-langkah tersebut kita memang sudah betul-betul siap untuk mengembalikan anak-anak. Bahkan kita sudah menganggarkan gitu kan, menganggarkan anggaran. Tapi ternyata memang tantangannya itu ya tadi itu, ada beberapa orang tua yang tidak support ya anaknya kembali ke sekolah
aja gitu kan. Itu tapi kalau untuk kita siap sampai kapan? Insya Allah. Data dropout yang terus muncul dari tahun ke tahun menjadi bukti bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ribuan anak kehilangan bangku sekolah dan sebagian tidak pernah kembali. Bantuan PIP seharusnya membantu, namun seringkali tidak menyelesaikan akar masalah. Banyak keluarga yang tetap memprioritaskan penghasilan harian dibanding pendidikan. Sementara sekolah formal tidak memiliki mekanisme fleksibel bagi anak-anak yang hidup dalam tekanan ekonomi. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi gambaran nyata bahwa sistem pendidikan formal belum mampu menjaga semua anak tetap berada di dalamnya. Pemirsa Blind Spot, dari cerita relawan yang tak kenal lelah, dari tabak kecil anak-anak jalanan yang berjuang untuk bisa membaca huruf demi huruf, menulis angka demi angka, dan dari jawaban pihak-pihak yang berwenang, ada satu hal yang kini semakin jelas di depan mata kita. Kota Serang mempunyai banyak generasi yang bisa tumbuh untuk mewujudkan Kota Serang yang maju. Tetapi kenyataannya, mereka dihadapkan dengan kenyataan yang tidak pernah mereka bayangkan untuk bertahan hidup, bahkan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Sekolah pinggir jalan atau SPJ hadir untuk menjembatani anak-anak kecil yang menyatukan para anak-anak kecil ini dengan pengetahuan mereka. Tetapi sekolah pinggir jalan ini dibangun dengan daya yang seadanya dan bahan yang sederhana pula. Mulai dari kepedulian, waktu, tenaga, dan harapan yang disisihkan oleh dari para relawan. Pemirsa, pertanyaannya kini bukan lagi apakah SPJ dibutuhkan, tetapi kenapa sampai harus ada SPJ ini? Dan kenapa harus sampai ada kelas darurat di atas trotoar? Bahkan kenapa harus anak-anak belajar di bawah tiang lampu jalan, bahkan di samping lampu merah ceceri ini? Pemirsa, dan di titik ini kita harus berani menerima kenyataan yang mungkin tidak nyaman untuk diucapkan. Ada yang salah dalam sistem kita, ada bagian yang tidak berjalan, ada kebijakan yang macet, bahkan ada perhatian yang tidak sampai bahkan ke anak-anak jalanan yang sekalipun. Kita sedang berbicara tentang hak yang paling dasar dari seorang anak, yaitu hak untuk belajar, hak merasa aman, hak memiliki masa depan tanpa harus dipertaruhkan di persimpangan jalan. Tapi realita di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Bagi sebagian anak, sekolah bukan tempat lagi yang ramah. Bahkan mungkin tidak lagi terasa memungkinkan untuk membuat mereka nyaman dalam mencari ilmu atau mengembangkan mimpi-mimpi mereka di sekolah. Di tengah keterasingan itu, hadirlah sekolah pinggir jalan ini, yang dimana sekolah pinggir jalan bukan sebagai solusi yang permanen, tetapi sebagai pengganti sekolah formal dan menjadi penanda untuk memanggil keras para perhatian dari pihak-pihak berwenang untuk bisa membantu adanya SPJ ini. Dan sekali kita membiarkan satu anak tersingkir dari pendidikan formal, kita pastinya akan kehilangan murid yang bisa menjadi salah satu potensi masa depan. Satu ide, satu talenta, satu cahaya kecil yang mungkin bisa mengubah dunia di sekelilingnya. Pemirsa, liputan ini bukan sekedar rangkuman fakta, tetapi juga menjadi gambar yang kami kumpulkan untuk menjadi pengingat bahwa banyak anak-anak yang belum bisa mengembangkan masa depan mereka. Dan pengingat ini juga menjadi pembangunan sebuah kota yang tidak diukur dari gedung-gedung kota saja, tetapi bagaimana cara kota ini melindungi dan mendidik anak-anak di Kota Serang. Pemirsa, tapi dengan memulai langkah pertama, kita sudah memberi harapan bagi langkah berikutnya. Ini bukan akhir dari sekedar liputan saja, tetapi awal dari adanya kesadaran bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bermimpi dan mewujudkannya. Pemirsa, saya Bilgeza Alsyikirabunga dan para rekan-rekan tim Blind Spot mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Dan sampai jumpa di berita investigasi selanjutnya.